Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib EDC, kembali lagi bersama Bang Ben di acara Ngobrol Pagi EDC TV. Ini saya pagi ini sedang ada di Klinik Mata EDC Trenggalek. Lah, tetap bersama Bang Ben. Pagi ini kita ngobrol pagi. Kebetulan hari ini di Klinik Mata EDC Trenggalek kedatangan tamu spesial ini adalah Bapak Letkol Kavaleri Pedi Adi Prasetyo selaku Dandim 0806 Kabupaten Trenggalek. Beliau selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Oke. Sudah jogging komandan? Ini komandannya apa itu sekali ya, kayak Kapten Amerika ya. Saya agak grogi, soalnya ya nantilah saya cerita. Ada pengalaman sedikit dengan TNI yang menggelitik gitu. Terus satu lagi bintang tamu, ini tidak lain tidak bukan, ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang ada di sekitar Tulungagung Trenggalek. Kalau sering lihat podcast kesehatan pasti tahu sama beliau ini. Beliau adalah Dr. Yeni Rahman, spesialis mata. Pagi Bang. Selamat pagi dokter. Pagi Pak Dindi. Pagi. Gimana dokter kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, bersih kuat untuk periksa pasien-pasien seTrenggalek Raya Pak Dandi ya. Kemarin ada bakti sosial, kegiatan pemeriksaan mata bersama, kemudian ada operasi juga gitu ya? Ya, jadi ada sinergi mata sehat untuk lebih aktif, lebih produktif bersama Klinik Mata EDC Trenggalek gitu. Terus saya mau tanya lebih dulu ini kepada Dokter Yeni. Dok, apa sih dok yang melatar belakangi kegiatan ini sehingga harus dipilih kegiatan ini kemudian bersama dengan TNI juga? Kira-kira seperti apa dokter? Jadi seperti yang kita ketahui Pak Dandi juga katarak itu adalah penyebab kebutaan pertama dan terbesar di seluruh dunia. Sampai saat ini ada hampir 295 juta orang yang mengalami gangguan penglihatan di seluruh dunia. Jadi kalau kita gabungkan itu satu Indonesia Raya itu penuh dengan orang-orang yang gangguan penglihatan. Dan katarak adalah yang paling tinggi penyebab kebutaannya. Dan untuk kita ketahui bersama, Jawa Timur juara 1 se-Indonesia untuk angka kebutaannya. Jadi di situ kita merasa bertanggung jawab bagaimana caranya untuk menurunkan angka kebutaan ini. Nah, kalau bisa Trenggalek yang paling bagus gitu ya Pak Danding ya, dalam rangka menurunkan angka kebutaan. Dan tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga di sini kita sangat berterima kasih sekali kepada Pak Dandim dan jajarannya atas kerjasama yang dilakukan sehingga kita bisa meng-cover seluruh area Trenggalek ini. Karena Trenggalek kan geografisnya juga seperti kita tahu memang sangat sulit ya, tidak mungkin kita bisa menjangkau sendiri. Naik turun. Betul, naik turun gitu. Sehingga mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut sehingga kita bisa menurunkan angka kebutaan di Trenggalek khususnya, di Jawa Timur umumnya dan Indonesia kalau bisa. Mungkin itu ya Mas Ben. Oke. Berarti memang di Jawa Timur juara 1. Juara 1 se-Indonesia. Angka kebutaan tertinggi. Betul. Waduh, ini berarti perlu jadi perhatian bersama gitu ya. Terus ini Pak Dandim, siapa yang melamar dulu deh? Siapa yang melamar untuk melakukan kegiatan ini? Kita dari TNI dulu mungkin karena pas kebetulan mungkin TNI juga aktif juga di kegiatan masyarakat, ada TKMKB, ada terus kemudian ada biasanya kegiatan masyarakat lain itu kan TNI selalu hadir juga. Ini kira-kira yang melamar duluan kira-kira siapa sih dari edisi sama TNI ini? Mungkin kita saling melamar ini ya Pak kayu bersambut. Kayu bersambut. Ya, jadi kita memang TNI melakukan kegiatan kemanusiaan di hari ulang tahun TNI ke-77 kemarin, ada donor darah, ada pemeriksaan kegiatan sosial lainnya. Nah, kebetulan kemarin dari EDC menawarkan, ya sudah apa boleh buat kita lanjut kerjasama dan cocok, dan dari tahun ke tahun memang sudah bekerja sama. Oh iya, dan ini memang bukan tahun pertama ya? Bukan tahun pertama. Oke, berarti memang sudah bersinergi. Sudah bersinergi dan klik gitu, cocok. Gitu. Jadi akhirnya bersambut gitu ya.
Terus dari dokter Yeni sendiri, gimana sih dok pengalaman bekerja sama gitu ya? Kalau biasanya mungkin yang namanya nakes, dokter gitu kerjasamanya mungkin sama nakes kayak gitu ya. Dan ini kerjasama dengan TNI itu pengalamannya seperti apa dok? Bisa diceritakan dok? Ya alhamdulillah ini yang kedua ya, tahun lalu juga sudah bekerja sama dan memang ini ya harapan saya tuh terwujud semua gitu. Iya, Kalau dulu saya aslinya bukan sini Pak Dandi, jadi di negeri antah berantah planet luar situ memang sangat sulit sekali, ya sangat sulit sekali ya untuk mencapai operasi gratis. Walaupun kita sudah keluar gitu ya operasi gratis, pasiennya sulit untuk datang gitu karena ya seperti tadi tidak ada yang mengantar, kemudian kondisi geografis yang sulit. Alhamdulillah di sini cita-cita saya terwujud. Di Trenggalek sini. Betul, karena bantuan dari Pak Dandim dan jajarannya. Walaupun yang di ujung-ujung pantai, gunung, lembah dan semuanya bisa datang. Wah, kalau prajurit-prajurit TNI gitu ya. Kalau dalam pikiran saya kalau misalnya akhirnya harus merayu, memotivasi masyarakat atau bahkan menggendong, menggotong, siap aja gitu ya. Dan penting sampai ke rumah sakit, sampai ke klinik, kita kerjakan operasi, kembalikan lagi keluarganya dengan kondisi yang sehat, baik gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa begitu juga berkat dari masyarakat juga bisa bekerja sama dari IDC. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kita sebagai TNI memang sudah pekerjaan kita. Oke. Atau gini, Dan. Kira-kira dari kegiatan seperti ini nilai-nilai patriotisme seperti apa sih Dan sebagai prajurit yang bisa kita tularkan atau yang bisa masyarakat petik dari kegiatan seperti ini gitu? Kita berbuat begini berbuat kemanusiaan ini tanpa pamrih. Jadi memang kita sudah kontrak dengan negara ini berbuat untuk memajukan Indonesia ini dari segala bidang. Hanya kita juga memiliki kemampuan terbatas. Keterbatasan itu tapi tidak membuat kita terus surut. Sebisa mungkin apapun halangannya, sebisa mungkin kita kerjakan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke. Jadi tenang gitu, diadem gitu di hati. Penting juga ini maksudnya buat teman-teman muda. Jadi kita tidak berjuang hanya berperang. Betul. Dari masa damai ini kita bisa berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke. Terus Dokter Yeni, selain tadi gitu ya, mungkin kesulitan medan dan sebagainya. Akhirnya seperti apa dok? Hasilnya dari kegiatan tahun ini? Alhamdulillah untuk kegiatan tahun ini kita screening di 3 lokasi kemarin. Iya betul. Jadi untuk mencapai seluruh target kita bagi menjadi 3 zona. Zona pertama di Makodim, kemudian zona kedua di Gandusari dan zona ketiga di Dongko. Alhamdulillah dengan 3 zona ini sudah tercapai target, kira-kira hasil screening sekitar 350 pasien dan yang lolos operasi sekitar 70. Mudah-mudahan bertambah terus Pak Dandim ya, mudah-mudahan tahun depannya lagi. Kalau bisa angka kebutaan kita dari 4,4% 0. Bisa turun. Amin. Amin. Dan untuk semua itu dilakukan untuk dari segi kesehatannya dilakukan mandiri oleh Klinik Mata di Trenggalek ya dok ya. Betul. Oke, mantap. Pak Dandim, mungkin kan saya juga sempat dapat bocoran juga, Pak Dandim juga kurang lebih 1 tahun terakhir ini kan di Trenggalek ya. Selama 1 tahun di Trenggalek, kira-kira masyarakatnya seperti apa sih Dan? Ini banyak dinamika. Oke, bisa dinamika, tapi secara keseluruhan alhamdulillah masyarakat Trenggalek ini sangat kondusif. Kondusif dalam artian masih enak diajak berkomunikasi dan hubungan timbal balik. Kalau orang sekarang bilang TikTok timbal balik. Itu masih enak. Masih enak ya. Kita masih bisa berkolaborasi, bekerja sama di lapangan sangat mudah. Hanya kan ini di Trenggalek ini memang kondisi alamnya memang begini ya, banyak pegunungan, terus
mungkin dari situ ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang penghijauan ini, sehingga kemarin seperti banjir, saat ini banjir. Oh iya, betul. Nah, itu ada diantaranya bukan karena kondisi air luapan sungai, tidak, karena kalau saya lihat resapan yang di gunung ini memang kurang. Jadi ya itulah tantangan kita, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang penghijauan juga, tentang apa itu memelihara alam ini agar kalau kita pelihara mungkin dampaknya tidak terlalu. Dan EDC kemarin juga ini kan kebanjiran juga. Tapi alhamdulillah ya bisa teratasi semua. Semuanya kita bekerjasama stakeholder yang sinergi gitu ya. Sinergi semuanya, mulai dari BPD, Pemda, semuanya bersinergi sehingga sudah teratasi dengan baik. Sekarang ini tinggal kita mungkin penanggulangan pasca bencana. Semoga nanti di Trenggalek sudah terakhir lah kemarin yang banjir sampai segitu ya. Amin. Terus dokter, saya kembali ke dokter Yani. Melihat situasi Trenggalek yang seperti itu, yang naik bukit, turun laut gitu ya, mendaki gunung, lewati lembah gitu ya, lagunya teman-teman 90-an. Strateginya gimana sih dok supaya informasi seperti itu bisa sampai benar-benar nyampe ke masyarakat gitu, atau mungkin dari Pak Dan juga nanti bisa nambahin. Kalau dari kita sendiri, dari kita juga sudah ada tim humas ya, juga bisa menjadi suara kita ke teman-teman di masyarakat. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti ini juga dengan bantuan Pak Dandim dan jajarannya juga bisa menjadi jembatan kita untuk ke masyarakat. Kemudian yang kedua mungkin yang perlu saya tekankan lagi untuk seluruh masyarakat yang mendengar ini, bahwa katarak itu sebenarnya bukan hanya masalah kesehatan Pak Dandim. Katarak itu juga berhubungan dengan masalah ekonomi. Jadi karena keterbatasan ekonomi membuat orang tidak bisa memeriksakan kesehatannya, termasuk kesehatan matanya. Karena tidak bisa memeriksakan, akhirnya terjadi keterlambatan, kemudian terjadi kebutaan, dan ujung-ujungnya juga akan kembali ke masalah ekonomi lagi, sehingga seperti lingkaran setan yang tidak bisa kita putuskan seperti itu. Kalau orang tidak bisa melihat, padahal dia masih usia produktif, otomatis dia tidak bisa bekerja, otomatis dia tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Kemudian jika dia sudah usia lanjut, pasti membutuhkan bantuan keluarga lain untuk beraktivitas sehari-hari di rumah, sehingga juga harus mengorbankan anak atau cucunya yang harusnya bisa pergi bekerja, akhirnya tidak bekerja, sehingga otomatis penghasilan di rumah itu sendiri akan berkurang, sehingga kembali lagi ke masalah perekonomian yang awalnya sudah sulit tambah sulit seperti itu. Jadi mungkin saya bisa berpesan ke semua yang mendengar ini, monggo untuk datang memeriksakan diri sebelum terlambat, karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi saat ini. Oke. Itu saya jadi kepikiran juga. Bagaimana seharusnya kita gitu ya, mungkin kaum sebaya kita gitu yang punya orang tua gitu ya, yang orang tuanya mulai usia 50-60-an itu mungkin harus lebih care lagi gitu. Mungkin orang tua juga kadang-kadang orang tua juga untuk sambat gitu ya mungkin ya, atau untuk mengutarakan perasaannya gitu, mungkin tidak semua orang tua muda ngomong dok ya ke anak-anaknya gitu. Saya dekuan gini, mungkin kita sebagai anak harus lebih sensitif lagi gitu, mungkin ya menanyakan gimana kondisinya, atau mungkin kok melihat orang tua kok masuk kamar mandi pernah terpleset gitu ya mungkin, atau nuang air ke cangkir kok sudah mulai enggak pas atau tumpah gitu, mungkin ya itu bisa jadi indikasi juga supaya kita lebih care juga sama tapi sama itu gampang nanti kita ada program, jadi program itu Babinsa masuk dapur. Wah, ini dari Kasat ini. Babinsa masuk dapur, jadi kita bisa tahu kondisi maupun kesehatan semuanya warga. Nanti Babinsa itu masuk rumah-rumah. Dan dapur yang dituju? Ya, nanti maksudnya masuk dapur itu masuk ke rumah, tahu kondisi ekonominya, kesehatannya, apa semuanya. Jadi kalau kita cari pasien, tinggal kita masuk ke rumah-rumah. Nah, mana nih acaranya? Tinggal kita bawa. Yang penting etis ya.
Siap. EDC siap. Oke, Dokter ini siap, Komandan siap, kita siap. Ini kan EDC TV bukan meliput aja nanti. Dan menarik karena yang dipilih dapur. Yeah. Dari segi sosial, segi ekonomi gitu ya, atau segi kesehatan. Di dalam rumah itu kita bisa intinya rumah itu bahagia atau enggak, bersih atau enggak, sehat atau enggak itu ya dari dapur dan MCK gitu ya. Betul. Gitu ya dokter ya. Iya. Bisa diterima. Jadi kalau temanya ini yang diambil adalah Babinsa masuk dapur begitu ya. Iya. Itu sangat pas dan masuk ke intinya gitu. Kita harapkan program ini nanti bisa segera jalan supaya nanti masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan manfaatnya. Sudah jalan. Oh, sudah jalan. Sudah ya? jalan. Oke. Bisa masuk dapur sudah jalan. Tinggal EDC ini mau kapan mau operasi? Nah, kita cari juga. Nanti biar bisa dokter ini nih. Siap. Nanti kita atur pada. Iya. Terus terakhir ini Dan, dokter Yeni, harapan kedepannya lagi seperti apa mungkin dokter ini lebih dahulu harapan kedepannya kerjasama dengan TNI seperti apa harapannya kemudian atau mungkin dari pihak-pihak lain mungkin atau bahkan mungkin ada donatur mungkin orang baik di sana yang ingin berpartisipasi seperti apa sih dok? Monggo. Oke, terima kasih Mas Ben. Sama seperti harapan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut pada ini kita bisa mengurangi angka kebutaan kalau bisa sampai 0%. Mudah-mudahan dengan program masuk dapur tadi, kalau misalnya langsung ditemukan di situ ada yang membutuhkan kami, insya Allah nanti bisa kita atur lagi kerjasamanya. Kemudian untuk semua yang mendengarkan, mari sama-sama kita care dengan lingkungan sekitar kita, mungkin keluarga atau tetangga, jika mereka memang membutuhkan pemeriksaan atau ada gangguan di penglihatannya, kami dari Klinik Mata EDC Trenggalek siap untuk membantu. Oke. Kalau mungkin dari Komandan Nadiem, Harapannya ya masyarakat Trenggalek mungkin saat ini bisa hidup sehat seperti dokter ini tadi, tidak ada kebutaan sampai dengan 0%. amin. Itu dan seluruhnya masyarakat Trenggalek bisa sehat, tidak hanya mata pencarian juga. Nah, karena dari dokter Yeni tadi kan siklus putaran setan kok. Muter-muter karena matanya kurang bagus jadi ekonominya kurang bagus. Nah, itu sebenarnya bisa teratasi sehingga Trenggalek seperti jargon Amin. Roket pokoknya. Mungkin itu dulu obrolan kita saat ini karena memang jadwalnya dokter ini dan Pak Nadiem ini memang sangat padat sekali. Ini kita tadi benar-benar memotong jalannya mengarahkan ke sini tadi supaya bisa sedikit ngobrol dengan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada terima kasih kepada kerjasama juga. Amin. Terima kasih masyarakat keluarga besar EDC sudah berbuat banyak untuk masyarakat. Amin. Terima kasih kepada Dr. Yeni. Semoga tidak berhenti sampai di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya Bang Ben, kita mau undur diri dulu bersama dengan narasumber ya saya hari yang hebat-hebat. Jangan lupa saksikan Ngobrol Pagi di episode selanjutnya, tentu bersama dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya juga, gitu ya. Oke, isu-isu mangan pelem golek rubuh ditebang Cak Budi. Ayo lur, tulin nang Trenggalek. Nek pengen tontonan ojo lali subscribe EDC TV. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Komandan. Terima kasih.